Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda. Dan kali ini masih dalam Bisnis Bali News. Apa yang kita bahas? Ya berkaitan, untuk topik ini tentang Jepun ya. Tentu ada penghobi dulu yang sempat menyukai Jepun, kemudian ada juga yang menjadikannya bagian dari bisnis, walaupun mungkin tidak se-boom seperti adenium atau gelombang cinta dulu pernah. Tapi ada kekhasan, keunikan sendiri dari Jepun, apalagi dalam konteks Bali, karena orang Bali tidak bisa dilepaskan dari Jepun. Karena kalau orang Bali pakai bunga di telinga, biasanya pakai bunga Jepun kan gitu. Dan saya akan mewawancari Pak Gede Okedipo, beliau adalah pemerhati Jepun Bali. Om Swastiastu Pak Oke. Kalau dipanggil biasanya Pak Oki ya? Iya. Kabarnya sehat ya Pak ya? Sehat Pak. Pak Oki ini sepertinya sangat mencintai Jepun gitu. Kalau boleh tahu Pak tentang Jepun ini ceritanya gimana Pak Oki? Dari mana sebenarnya tanamannya aslinya? Apakah ini taman asli Bali atau sebenarnya datang dari daerah luar? Sebelumnya kan untuk Jepun itu kan nama lasin yang disebut di Bali. Tapi kalau untuk Indonesia biasanya orang menyebutkan Semboja atau Kamboja. Kamboja. Ya. Tapi tidak berasal dari negara Kamboja ya? Tidak. Dia asal dari Amerika Selatan, mulai sepanjang dari Panama sampai Venezuela, ya Ekuador, Kolombia, Meksiko, ya. Dekat Peru juga. Nah, tapi di mana diketemukan awalnya itu yang menemukan salah satunya botani Prancis Charles Plumer. Abad 17 lah. Sudah ditemukan. Oke, kalau kita bicara tentang Jepun, itu asalnya memang dari luar gitu ya, dikenal dengan Semboja atau Kamboja, tapi tidak ada hubungannya dengan negara Kamboja ya. Kalau konteks Bali sekarang Pak Oki, bagaimana sih perkembangan dari Jepun ini sendiri? Apakah ini masih tanaman yang diminati atau pernah dulu diminati, booming, kemudian ada penurunan, atau upaya-upaya untuk pelestariannya seperti apa Pak Oki? Ya, kalau dari Jepun ini kan dia sudah beralih. Kalau dulu di mana sebenarnya mungkin terutama kalau kita lihat di Jawa, mungkin sama orang-orang Belandanya itu ditaruh di kuburan. Makanya dulu kan identik dengan Jepun itu kuburan. Tetapi udah era sekarang udah bilang 10-15 tahun terakhir ini itu Jepun sudah mulai ditanam sebagai bunga nata, entah ditanam di sepanjang untuk tata kota ya, untuk taman kota. Jadi di Jakarta juga di tengah-tengah boulevard juga. Jadi saya rasa yang bilang mitos wah Jepun tuh kuburan tuh bagaimana, sekarang pun udah berubah. Untuk proyek-proyek properti pun juga semua ada Jepun. Nah, kalau khusus untuk Bali ya memang dari dulu kan satu untuk offering, untuk persembahan, entah untuk dari segi budaya tarian itu kan pakai bunga juga. Jadi kegunaannya banyak. Tapi yang lebih inti, yang lebih poin itu sebenarnya Jepun itu sebenarnya minyak atsiri. Dia itu salah satu bahan dasar dari pembuatan parfum. Makanya bahasa Latinnya disebut plumeria, lantas gininya disebut frangipani gitu. Frangipani ya. Jadi berasal dari nama produk minyak wangi yang dari Itali. Berarti sebenarnya bunga Jepun itu bisa digunakan sebagai minyak atsiri. Ya, dia tanaman keras, sekulen, dan termasuk tanaman atsiri. Berarti sebenarnya dia punya peluang untuk jadi katakanlah sebuah produk yang punya nilai jual dong harusnya Pak. Ya. Karena dulu pernah kita ada yang suka ngumpulin bunga Jepun. Bunga Jepun ya. Katanya mahal waktu itu. Ya, itu dikirim ke Vietnam ya. Kenapa sekarang kayaknya hilang itu Pak? Karena teman-teman kita yang tanaman hias juga banyak di Jawa, jadi punya lahan kosong mungkin 1 hektar, 1,5 hektar, ditanemin cendana, dicari bunganya.
Ditanam Jepun cendana itu, Pak? Ya. Oh. Jadi sekarang kan karena udah tahu bunganya, jadi ada lahan-lahan yang kosong, ditanamin gitu Pak ya. Ya. Sehingga yang kalau yang di Bali hanya mengandalkan dari hanya sekedar jatuh-jatuh itu jadi nggak laku masalah. jadi. Tapi bisa, tapi nggak laku, nggak semahal yang dulu kayak Pak. Enggak, karena udah makin banyak yang nanam. Jadi kebutuhan itu mungkin sudah terpenuhi dengan sendirinya. Harganya jatuh. Ya. Jadi makanya sekarang jarang orang lagi. Kalau dulu kan saya masih ingat karena ada orang-orang pagi-pagi itu pada naik pohon cari bunga. Sampai sekarang masih. Sebenarnya masih ada ya. Masih hanya dalam arti ya untuk apa ya? Masih di sini juga ada. Ada yang juga mengumpulkan, ada yang untuk dijual Pak. Iya. Oke, kalau kita ini sekarang ada di Taman Prangipani, Prangipani Palace gitu Bali, ya. Prangipani Palace. Ya, ini semacam istananya Jepun ya. Jepun. Di sini ada berapa Jepun Pak kalau boleh tahu? Ada untuk varian macamnya ada 400. Ternyata untuk spesiesnya hanya ada 2, Plumeria sama Alba. Ya. Dan itu berbeda spesies yang paling berbeda. Plumeria rubra sama Alba. Rubra sama Alba. Rubra sama Alba ini perbedaan yang paling mencolok. Alba jadi untuk di Bali dia punya 2 spesies yang namanya Bali Wir dan Bali Peles. Bali Wir itu Jepun pecah 10. Itu spesies sudah di PSA, Plumeria of Amerika, itu orang Amerika sendiri yang jadi komunitas PSA itu dia menemukan di mana, dia nggak ngakuin oh ini saya punya, nggak dari negara asalnya mana dia tulis. Kecuali dia mengawinkan baru boleh memberi nama. Jadi Bali dia Bali Peles itu yang kuning semu yang nggak mau mekar, agak kehijauan. Kalau ingat dulu tuh banyak di pagar-pagar ya, tapi kaku sekali. Nah itu original Bali. Sama pecah 10. Jadi kembangnya 10 Pak ya? Kelopak bunganya itu ya? Kelopak kembangnya, itu asli Bali. Bali asli Bali. Tapi itu sebenarnya juga spesies. Agak jarang ya itu spesies itu. Kalau di Bali kan sudah banyak. Yang namanya spesies pasti di negara mana, di tempat mana diketemukan, di sanalah dia tumbuh dengan subur. Sebentar, kalau misalnya Jepun yang biasa kita lihat atau bunga kamboya yang bisa kita lihat itu kan kelopaknya hanya 5. Ya. Tapi ada yang pecah 10 itu ada ya? Ya. Itu yang asli Bali. Asli Bali. Baik, Pak Ogi, kalau kita lihat sekarang kan banyak juga, bukan sekarang, tadi Pak Ogi mengatakan di properti termasuk juga di hotel-hotel sepertinya juga mulai ditanami dengan Jepun salah satunya. Nah kalau kita bicara konteks harga sebenarnya, ini kan masyarakat perlu tahu juga harga Jepun yang batangnya besar-besar itu. Itu sebenarnya harganya sih berapa sih itu kalau misalnya mau ditanam di hotel-hotel? Kalau siapa tahu dia yang punya rumah juga pengen tanam seperti itu. Ya. Kalau ya rata-rata dia diameter 120 cm, 120 sampai 140 itu 40 juta ke atas. 40 juta ke atas. Ya. Paling mahal berapa Pak? Kalau yang Pak Oki tahu harga Jepun. Wah, kalau dulu waktu ngebumnya ya sampai 300 juta. 300 juta. Yang saya tahu loh. Sedangkan untuk tanaman hias kan yang 800 juta juga ada. Tapi untuk Jepun yang 350 ada. Tapi yang alba yang batang besar. Yang itu usianya juga ya Jepun kita bisa lihat dia tiap lingkaran 60 80 itu kurang lebih udah 40 50 tahun. 40 tahun. Kalau usia berarti Jepun itu usianya ratusan ya Pak ya? Tanaman keras dia ratusan, tanaman keras, sekulen dan atsiri. Dan itu yang membuat Jepun itu hidupnya bisa sangat lama. Gitu. Lama, nanti dia di daerah tropis tidak suka banyak air, kemungkinan busuk. Kalau banyak air justru dia lebih bertahan di yang kering-kering tapi porus. Ya, jadi tempat. Jadi ada keunikan tersendiri ya Pak kalau kita bicara. Pak, dulu pernah ada booming. Tadi Pak Oki kan bilang ada booming Jepun gitu ya. 97 gitu ya, harganya bisa mahal. Apa yang juga kemudian sekarang agak kurang ya? Katakanlah menurun, hilang gitu. Karena mungkin pedagang-pedagang
pengepul dia eksplornya kan makin luas. Di Sumbawa ada, di Lombok ada, di pesisir Sumatera ada. Itu ya pengambilan juga dari sana ada. Di Jawa Timur juga ada. Ada ya. Kalau dulu kan hanya orang tahu di Bali, Jepun Bali. Ya kadang-kadang asal Jepun itu diambil bukan dari Bali, dibawa ke Bali, dibilang Jepun Bali. Itu meningkatkan. Karena kalau orang untuk meningkatkan nilai jual. Ya. Karena seperti yang kita kenal di masyarakat, biasanya kalau orang Bali pasti pakai bunganya di telinga, bunga Jepun. Ya. Makanya itu identik dengan, padahal sebenarnya bunga Kamboja atau Jepun ini tidak hanya ada di Bali Pak ya, tapi juga ada di daerah lain. Ya. Ada upaya tidak atau mungkin semacam ada dua Pak, yang dibilang Jepun Jawa itu kan memang di Bali tidak pakai untuk offering. Ya. Itu kan itu memang ya memang itu digunakan untuk apa namanya itu justru pakai minyak. Ya, dia mengandung minyak paling banyak. Tapi tidak digunakan untuk canang gitu, nggak boleh ya. Jadi untuk offering enggak ada. Offering-nya tidak ada. Ya, Baik. jadi biar ada tahu bedanya Jepun Jawa, atau boleh dibilang American Obtusa, atau spesiesnya dia Obtusa diketemukan di Asia Tenggara, di Malaka Pak. Baik, di Malaka. Pokoknya Sumatera. Baik. Ya. Ya, ini yang jadi menarik juga sebenarnya kalau kita ingin menyelami tanaman Jepun ini. Tapi kira-kira kalau menurut Pak Oki, bisa tidak bisnis katakanlah Jepun ini menggeliat atau stabil, punya nilai jual, dan bisa menjadi semacam, selain penghobi juga ini bisa menjadi peluang-peluang untuk ekonomi? Ada nggak Pak peluang untuk itu misalnya? Untuk peluang ekonomi kan di tanaman hias bisa untuk landscape dalam arti untuk di properti kan mungkin dengan Jepun sambungan yang warnanya yang bagus-bagus, tapi yang mungkin yang terus up to date sampai 10-20 tahun ke depan ya Jepun putih Bali ini, yang alba, yang batang gede dengan karakter yang kayak tua, kayak bonsai, itu sampai 20 tahun ke depan pun masih punya, itu nilai jualnya masih tinggi. Lantas seandainya dia mati, kayunya kan diukir, itu kayu Jepun tuh satu. Oh ya. Kayu Jepun tuh kayu yang kalau diukir sangat punya nilai jual. Untuk diukir bagus. Nah itu yang untuk masa depannya masih bagus. Tapi bisnis yang agak spesifik ya Pak ya, kalau Jepun itu ya. Spesifik artinya perlu ketelatenan, perlu, dan penggemarnya juga ya. Misalnya untuk properti kan tidak semua orang kalau beli tanaman mungkin 40 juta agak berat juga gitu ya. Tapi kalau hotel mungkin bisa Pak ya. Jadi mereka tertarik itu. Baik, terima kasih Pak Oki waktunya. Atau selama COVID ini ada pengaruh nggak Pak bisnis? Ya jelas lah. Ada ya Pak ya? Ya. Lebih sepi. Tapi saya lihat orang beli tanaman hias kayaknya banyak, tapi tidak Jepun ya. Tidak segala lah, semua ya. Penghobi tanaman hias. Baik, terima kasih Pak Oki yang memerhati Jepun. Saya kira ini juga mungkin orang-orang seperti Pak Oki ini jarang gitu yang memperhatikan kelestarian Jepun. Ternyata Bali juga punya identitas khusus, ada spesifik jenisnya khusus Pak ya untuk Jepun itu, dan pelestariannya juga penting karena Bali identik dengan Jepun, dan ada juga peluang-peluang bisnis yang mungkin bisa dimanfaatkan di situ, dan memang terpengaruh juga oleh dampak COVID. Tapi next kemudian kalau misalnya COVID sudah berakhir, siapa tahu ini juga bisa menjadi, atau ketika masa COVID ini kita tidak punya pekerjaan tetap, bisa juga mengembangkan bisnis mengembangkan Jepun ini ya, untuk membantu pelestariannya. Demikian bisnis Bali News kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di bisnis Bali News berikutnya.